Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa qala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Shadaqallahul azim. Kita berlindung pada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Setiap yang bernyawa pasti akan merasakan kematian. Sebelum kematian itu kami uji kamu dengan hal-hal yang tidak menyenangkan dan dengan hal-hal yang menyenangkan. Dan kepada kamilah seluruh kamu akan dikembalikan. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Yang terhormat bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari undangan Allah, jamaah salat zuhur. Kita di Sumatera Barat dalam situasi berduka di mana terjadi musibah. Musibah datang silih berganti. Dahulu di bulan Januari ada banjir bandang yang merusakkan beberapa desa seperti di Bukit Batabuah. Kemarin ini di bulan November terjadi lagi musibah. Musibah datang silih berganti. Kali ini menimpa daerah Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat. Terkadang satu musibah belum usai sudah datang musibah yang lainnya. Bagaimana pandangan umat Islam terhadap musibah ini? Dalam kesempatan singkat ini ada 3 kategori seorang hamba yang ditimpa musibah. Yang pertama, musibah itu adalah ujian. Di dalam ayat yang kita baca tadi, Allah menjelaskan setiap yang bernyawa akan merasakan kematian. Tapi sebelum mati itu kita akan diuji bisyarri wal khairi, dengan hal-hal yang tidak mengenakan dan dengan hal-hal yang mengenakkan. Di dalam ayat lain, wa balawnahum bil hasanat was sayyiat. Kami uji kamu dengan hasanat yang enak-enak. Badan sehat, rumah mewah, punya mobil, uang banyak, kita dihormati orang, itu ujian al-hasanat. Tapi ada ujian sayyiat. Rumah kita kena banjir, istri dan anak-anak terbawa banjir bandang, meninggal dunia, rumah masuk lumpur, orang terkurung dalam mobil. Itu adalah ujian dalam bentuk sayyiat. Jadi ujian ini bukan hanya hal-hal yang tidak mengenakan. Biasanya kita bilang kalau orang dapat musibah, kena banjir bandang, tanah longsor, keluarganya meninggal, rumahnya runtuh, lalu kita bilang sabar ya Pak, Bapak sedang diuji.
Tapi mereka yang tidak kena, kayak kita di Padang ini, rumah kita tidak kena, komplek perumahan kita tidak kena banjir, kita aman-aman saja, kita tidak dibilang ujian. Padahal ujian itu bukan hanya kesusahan, tapi kesenangan juga ujian. Apakah dengan ujian itu kita bertambah dekat dengan Allah atau tidak? Kita yang tidak kena musibah ini, apakah kita bersyukur, alhamdulillah saya tidak kena musibah, maka saya lebih taat, saya mau bersedekah. Jadi ujian itu bukan hanya kesulitan, tapi juga kesenangan. Banyak orang yang ketika susah ingat Allah, tapi kalau sudah kaya lupa pada Allah. Di dalam hadis dikatakan, inna azmal jaza ma'a azmil bala. Sesungguhnya besarnya balasan tergantung pada besarnya cobaan. Ya, semakin besar cobaan Allah, maka balasannya juga semakin besar. Alhamdulillah, daerah Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat adalah daerah yang terkenal taat pada Allah. Banyak masjidnya, maka bukan Allah marah, tapi Allah menguji, diuji dengan hal-hal yang tidak menyenangkan, agar kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, musibah itu sebagai ujian untuk meninggikan derajat kita. Kalau anak SD supaya naik derajatnya, dia harus ujian dulu, bisa masuk SMP. Anak SMP kalau mau naik derajatnya, ujian dulu, bisa masuk SMA. Ya, yang SMA kalau mau masuk kuliah, ikut ujian dulu. Jadi ujian itu untuk menaikkan tingkat keimanan kita. Makin tinggi keimanan kita, makin tinggi ujiannya. Ibarat batang kayu, makin tinggi, makin banyak kena angin. Ya, tapi kalau rumput-rumput mungkin anginnya kecil. Ujian yang paling berat adalah yang dirasakan oleh para nabi. Ya Rasulullah, ayun nas asyaddu balaan. Seorang sahabat bertanya, siapakah orang yang paling banyak mendapat musibah? Kata Nabi, al-anbiya, para nabi. Coba lihat musibah yang dihadapi oleh Nabi Ayub, ya, yang dihadapi oleh Fir'aun, dihadapi oleh Nabi Muhammad. Yang paling berat mendapat musibah adalah para nabi, kemudian para ulama, kemudian orang-orang yang taat pada Allah. Makin taat, makin banyak musibah yang diterimanya. Dan yang ketiga, musibah itu untuk menghapuskan dosa-dosa kita. Di dalam hadis dikatakan, ma yusibul mu'min min nasabin wala hammin wala huznin wala adha hatta syaukah yusakuha illa kaffarallahu biha min khotoyahu. Apabila seorang muslim dapat musibah, sedih, rusuh, gelisah, bahkan tertusuk duri, dengan musibah itu Allah akan menghapuskan dosa-dosanya. Jadi musibah ini adalah untuk menghapuskan dosa-dosa kita. Kadang-kadang ada dosa yang tidak bisa dihapuskan kecuali dengan dapat musibah. Ada orang yang sebelum meninggal sakit setahun 2 tahun. Sakit itu adalah untuk menghapuskan dosa-dosanya. Tetapi ada pula yang meninggalnya mendadak. Dia tidak sakit-sakit, tadi subuh masih sholat berjamaah, tahu-tahu sampai di rumah jam 7 jatuh di kamar mandi, meninggal. Ada yang meninggal mendadak tanpa sakit, ada yang meninggal lewat proses sakit. Yang lewat proses sakit itu adalah menghapuskan dosa-dosanya. Jadi apa hikmah musibah itu? Pertama, inna ma'al usri yusra. Di mana ada kesulitan, di sana ada kemudahan. Alhamdulillah banyak bantuan datang. Ya, mudah-mudahan bantuan itu sampai ke tangan orang yang menderita. Ya, lihatlah yang lebih parah lagi di Aceh Tamiang, Bapak. Ya, memang di Sumatera Barat, di Malala, di Palembayan, di Agam, dan di Padang ini juga banyak kena musibah, tapi tentu ada yang lebih berat lagi seperti di Aceh Tamiang tadi.
Inna ma'al usri yusra, di mana ada kesulitan di sana ada kemudahan. Kemudian setelah musibah Allah akan mengganti dengan yang lebih baik. Badai pasti berlalu, Allah akan mengganti dengan ganti yang lebih baik. Begitulah kesimpulannya, susah dan senang adalah ujian. Jangan dianggap ujian itu hanya kesulitan saja. Kita yang senang, yang sehat, badan kuat, uang banyak, itu juga diuji. Mana yang banyak lulus? Ketika kita senang atau ketika susah? Biasanya orang kadang susah ingat Allah, tapi kalau sudah senang lupa pada Allah. Dunia ini kampung ujian. Mudah-mudahan kita bisa lulus dalam ujian kesenangan dan dalam ujian kesusahan. Setiap jiwa akan merasakan kematian. Sebelum mati kita diuji oleh Allah bil hasanat, dengan hal-hal yang menyenangkan, wassayiat, dengan hal-hal yang tidak kita inginkan. Kemudian kamu semua akan kembali kepada Allah. Mudah-mudahan kita lulus dalam ujian ini. Yang senang gunakan senang untuk taat pada Allah, yang susah tentunya bersabar menerima takdir Allah Subhanahu wa taala. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum tuflihun. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.